Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan industri baja nasional yang tengah berusaha untuk bagaimana menciptakan baja dengan melalui produksi yang ramah lingkungan. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Produsen baja dalam negeri terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dengan mengembangkan teknologi produksi baja ramah lingkungan atau green steel. Pemerintah terus mendorong sektor industri manufaktur melakukan transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkahnya melalui pelaksanaan konsep industri hijau dengan prinsip menggunakan sumber daya yang efisien serta dapat digunakan ulang. Untuk mengejar target tersebut, produsen baja dalam negeri terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dengan mengembangkan teknologi produksi baja ramah lingkungan atau green steel. Proses produksi dalam pabrik tidak mengenalkan batu bara, tetapi menggunakan listrik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia genjot produksi baja ramah lingkungan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Purwono Widodo. Beliau adalah Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association. Ya, halo, selamat pagi Pak Purwono. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik Pak Purwono, terima kasih. Tadi sudah disampaikan pengantar bahwa industri baja nasional ini tengah menuju proses untuk pembuatan produksi baja yang menggunakan mekanisme ataupun produksinya ramah lingkungan. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana tanggapan Anda terlebih dahulu terkait dengan industri baja nasional saat ini, Pak Purwono? Terima kasih Mas Prasetyo dan pemirsa sekalian. Ya. Tentunya kita semua tahu bahwa industri terkena dampak waktu saat COVID ya 2-3 tahun yang lalu. Oke. Dan saat itu memang kita sempat turun ya baja dari yang biasanya kita sudah di tahun sebelum COVID itu 15 juta ton per tahun untuk konsumsinya, sempat turun ya dari 16 juta ton menjadi 15 juta ton maksud saya. Oke. Kemudian kita sudah recovery, alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah melebihi dari kondisi sebelum COVID. Jadi sekarang ini kita sudah di level 16,6 juta ton per tahun. Jadi artinya kita sudah recovery penuh dan bahkan sudah melebihi, berkembang. Baik, dari sisi utilisasinya juga mengalami kondisi yang sama pertumbuhannya Pak? Ya betul, jadi ini memang inline ya. Jadi Oke. pada saat konsumsi naik, utilisasi juga naik. Baik, tadi kalau kita lihat dengan industri baja yang akan memproduksi baja dengan produksi yang ramah lingkungan. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu juga nih Pak Purwono, seperti apa sih yang dimaksud dengan baja ramah lingkungan atau green steel ini? Ini sebetulnya komitmen kita bersama, artinya secara global Oke. ya, semua orang kita menuju kepada bagaimana menurunkan emisi CO2. Oke. Nah, baja ini termasuk dari kategori industri yang memang berkontribusi sangat besar di dalam emisi CO2 yang dikeluarkan dari industri baja tersebut. Ini karena memang saat ini industri baja banyak menggunakan bahan bakar atau bahan ya energinya itu berasal dari fosil untuk elektrisitinya, kemudian juga untuk prosesnya banyak menggunakan dari batu bara. Nah itulah awal muawal kenapa industri baja termasuk daripada sektor yang dominan untuk menurunkan emisi CO2. Nah, green steel sendiri itu tentunya penurunan dari green industry ya. Jadi tentunya bagaimana industri yang mengurangi atau menghasilkan emisi CO2 sangat minimal. Nah, green steel tentunya dari situ maka bagaimana kita menggunakan teknologi untuk memproses menghasilkan baja dengan emisi yang serendah mungkin. Itu yang disebut dengan green steel.
Oke, tapi dari sisi kesiapan, kemudian teknologi dan bagaimana pasokan energinya sendiri bagaimana nantinya kalau kita lihat tadi bisa menggantikan, peran dari energi yang masih menggunakan fosil dalam artian batu bara di sana, Pak Purwono? Ya, yang penting komitmennya dulu karena Hmm, itu, Republik Indonesia ya, Pak Presiden sudah menyatakan bahwa kita komit untuk net zero-nya itu di tahun 2060 ya. iya, Memang idealnya yang namanya green industry ataupun green steel-nya itu tentunya electricity-nya menggunakan bahan bakarnya itu bukan dari fosil, misalnya iya, dari tenaga air misalnya, itu kan kita punya banyak, apa namanya, PLT PLTA. seperti itu ya, Hmm, kemudian dipakai untuk proses pembuatan bajanya. Tetapi di hmm, dalam proses baja itu sendiri juga terjadi suatu, pengembangan yang sekarang menggunakan, batu bara, ini salah satu yang paling sedang dikembangkan itu menggunakan bahannya menjadi hidrogen. Jadi salah satu oke. yang teknologi itu menggunakan hidrogen sebagai, pengganti batu bara. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi mekanismenya nanti pada saat, diterapkan, tantangan tersendiri yang sudah dipetakan sejauh ini apa saja ya, Pak? Sebetulnya, Indonesia itu mempunyai potensi untuk, apa namanya, segera menggantikan bahan bakar, fosil tersebut dengan apakah itu energi surya, energi Hmm, angin ya, iya, kemudian ada samudra, ada yang air ya, betul. terutama di Kalimantan Utara. Kaltara itu kan banyak seperti itulah. Kalau dari sisi itu, PLN juga sudah punya suatu program yang sangat sangat apa namanya, terukur ya Oke. untuk, apa, menggantikan bahan bakar, fosil tersebut. Nah, dari industri baja sendiri tentunya, kita bersama-sama dengan pemain global, itu mengembangkan teknologinya. Saat ini, teknologi yang masih digunakan adalah masih menggunakan Hmm, blast furnace BOF itu masih menggunakan batu bara. Kita oke. ada suatu teknologi EAF ya, electric, furnace itu sebetulnya itu ramah lingkungan, tetapi kembali lagi selama energi listrik yang dipakai masih berbahan bakunya adalah fosil ya tentunya ini masih belum masuk kategori green steel industry. Oke, berarti source awalnya dari si powernya juga harus menggunakan teknologi yang, ramah lingkungan dalam artian sudah green energy begitu ya, Pak Purwono? Ya betul betul. Hmm, Jadi kan tadi saya sampaikan, sebetulnya green-nya itu sendiri kan berasal dari emisi CO2. Kalau betul. selama emisi CO2-nya itu masih yang seperti sekarang, masih Ya. tinggi, itu pasti nggak akan green. Nah nanti Hmm, kalau CO2-nya itu turun sekali ya, di bawah 400 ya iya. kilogram per 1 ton baja yang Mhm, dibuat, itu kita masuk ke green. Jadi oke. sebetulnya ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya di pabrik bajanya itu sendiri. Baik. Dan kita tahu saat ini juga tengah menjadi isu dunia ya terkait dengan bagaimana emisi karbon tengah ditangani oleh, banyak negara begitu termasuk Indonesia. Lantas bagaimana sih perbandingannya emisi karbon dari industri baja nasional kita dibandingkan dengan negara-negara peers misalnya Pak Purwono. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat dari sisi nilai ekspor besi dan baja Indonesia. Baik, itu perbandingan yang luar biasa sekali dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan 90,26% dari 11,28 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 21,47 miliar dolar Amerika di tahun 2021 data dari BPS. Dan selanjutnya kita akan lihat negara tujuan utama dari ekspor besi dan baja data dari tahun 2021 ini mana saja. Ya, ada Tiongkok dengan volume cukup banyak. Kalau kita cermati dengan nilai sekitar 12 miliar dolar Amerika. Kemudian Taiwan 2,6 miliar dolar Amerika. Sementara Malaysia 745 juta dolar Amerika. Kemudian ada Korea Selatan dari nilai ekspor besi dan baja itu 572,7 juta dolar Amerika dan kita lihat India
tercatat sekitar 1,02 miliar dolar Amerika. Itu dia beberapa negara tujuan utama ekspor besi dan baja Indonesia, data dari tahun 2021 BPS. Dan selanjutnya, sentra produksi besi dan baja Indonesia itu di daerah mana saja? Ya, ada Tanah Datar di Sumatera Barat, kemudian Cipatujuh, Jawa Barat, Kota Baru di Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Baik, beberapa data yang langsung saja kita tanyakan kembali bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Chairman IISIA. Baik, Pak Purwono, kita lanjutkan kembali, Pak. Silakan. Baik, kalau kita cermati dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, Anda melihat bagaimana sih dengan kinerja eksportasi produksi baja nasional saat ini? Kalau dari sisi produksi, utilisasi, Anda katakan tadi mengalami peningkatan, dan ekspornya sendiri juga apakah menunjukkan tren yang sama? Ya, jadi kita kan punya tadi disampaikan beberapa sentra baja ya. Kita kalau di dunia perbajaan Indonesia kita sebut klaster ya. Kita punya yang paling lama kan klaster Cilegon ya. Klaster Cilegon ini juga ada beberapa penambahan kapasitas yang sangat signifikan ya. Kita akan menuju 10 juta ton untuk klaster flat product dan tambahan sekitar 4 juta ton klaster long productnya. Jadi total sekitar 13-15 juta nantinya. Kita sedang menuju ke sana. Juga tadi disampaikan di Sulawesi ya, di Morowali itu juga ada klaster baja baru ya. Nah, yang terkait dengan ekspor yang meningkat itu gabungan dari produksi baja yang carbon steel. Carbon steel itu seperti yang diproduksi Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Maser Steel dan sebagainya, itu masih carbon steel. Kemudian yang di Sulawesi itu ada klaster yang ada khusus, ada dua, itu ada yang stainless ya, dan ada yang carbon steel. Peningkatan terbesar itu adalah di stainless karena tadi tujuan ekspornya kalau kita lihat ada seperti di Tiongkok itu stainless steel yang banyak. Jadi gabungan antara peningkatan kapasitas di hulu terhadap yang carbon steel dan stainless steel itu menyebabkan produsen baja nasional mampu untuk meningkatkan kuantitas dan nilai ekspor. Oke, lantas untuk pangsa pasarnya sendiri di dalam negeri juga seperti apa, Pak Purwono? Kemarin sempat ramai juga begitu ada informasi impor baja dari luar negeri juga cukup marak yang masuk ke Indonesia. Ya, sebetulnya sebagai anggota WTO ya kita tidak bisa melarang impor karena justru perdagangan internasional itu merupakan jiwa dari kita sebagai anggota dari World Trade Organization ya. Nah, cuma memang kadang-kadang pada masa-masa tertentu ada impor yang terlalu besar ya. Sebetulnya kalau sebagai suatu negara industri yang mempunyai industri baja sendiri, itu secara benchmarknya ya itu kalau komposisi impor ya tentunya maksimal itu di range 20-30% lah. Nah, pada saat komposisi itu meningkat seperti pernah terjadi, kita impornya meledak sampai 50% ya pastilah industri lokal akan berteriak, itu wajar saja itu. Seperti itu. Baik, nah kembali lagi kepada emisi karbon ya, dengan tadi utilisasi yang terus meningkat, produktivitas yang juga bertambah, bagaimana dengan emisi karbon Indonesia dibandingkan mungkin negara-negara lain produsen baja lain? Ya itu tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, adanya tambahan di hulu, apakah itu stainless, kemudian carbon steel, itu otomatis kita meningkat. Jadi kalau kita hanya melihat kriteria mengenai emisinya yang dihasilkan di industri baja, ini memang ada suatu peningkatan yang menjadi konsekuensi logis dari peningkatan kapasitas tadi. Jadi gambarannya di tahun 2019 itu kita emisinya itu 3.913 kg CO2 per ton produksi di Indonesia, yang dari rata-rata dunia cuma 1.151 kg. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, hampir berapa itu 2-3 kali lipat ya. Seolah-olah itu memang, tetapi harap diingat Indonesia itu masih kecil produksinya. Jadi kayak kita itu produksinya dibandingkan dunia kita baru sekitar 14 juta ton ya itu per tahun. Di dunia itu produksinya total 1,8 miliar ton ya. Artinya kita hanya berkontribusi 0,77%. Jadi kalau ibaratnya kontribusi kita di dalam mengotori langit dengan CO2 itu sangat kecil ya. Tapi kan itu bukan suatu alasan untuk kita kemudian
mengotori dengan CO2. Setuju. Itulah yang kenapa kita Ya. harus juga mempunyai roadmap yang jelas untuk menurunkan emisi CO2. Yes, itu dia memang yang harus terus digaungkan dan akan menjadi implementasi berikutnya begitu ya dari produsen baja nasional untuk membuat ataupun memproduksi baja-baja yang menggunakan produksi ramah lingkungan begitu untuk mekanisme produksinya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan kondisi yang ada tadi, demand terus bertambah, lantas apa sih yang membedakan nanti apakah tidak ada perbedaan pada saat hasil produksi dengan menggunakan green steel begitu skemanya dibandingkan dengan yang konvensional atau yang saat ini berlaku Pak Purwono? Ini dilema di negara berkembang Hmm. ya, Indonesia, ASEAN ya. Ya. Di satu sisi kita masih sangat membutuhkan tambahan kapasitas. Ya, Hmm. kita kan di Indonesia itu tadi saya sampaikan baru di range 14-15 juta ton. Ya. Padahal sebetulnya di negara lain dengan situasi yang berkembang itu mereka sudah naik. Nah, kira-kira kita menuju negara maju katakanlah 2030, 2045, kita itu akan butuh baja itu berlipat-lipat. Nah, Oke. di sinilah sebenarnya merupakan dilematis ya kita. Sementara teknologi yang tersedia itu teknologi yang katakanlah blast furnace, BOF itu pasti menggunakan batu bara, pasti akan menambah CO2 gitu kan Baik. emisinya. Di sisi lain pemerintah mempunyai target net zero di 2060. Ini Ya. diperlukan kajian yang mendalam, duduk bersama antara tentunya produsen baja, industri baja yang diwakili oleh asosiasi ya ISIA Oke. bersama pemerintah. Gimana nih supaya dua kepentingan ini tetap bisa dijalankan secara harmonis. Nah, itu dia kalau kita bicara mengenai kebijakan begitu ya, iklim yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk menuju arah net zero emission dari industri baja sendiri, dari pandangan Pak Purwono, ISIA khususnya begitu bagaimana? Ya, kita mengajak pemerintah tentunya melihat pengalaman di negara-negara yang lain. Iya. Memang kalau kita balik kepada individual company yang memproduksi baja, ya ujung-ujungnya kita ini kan mencari profit. Kalau Betul. kita memproduksi baja secara konvensional misalnya Iya. biayanya per tonnya katakanlah adalah $500 per ton misalnya Iya. seperti itu. Kita menggunakan yang ramah lingkungan ini pasti akan lebih tinggi lah. Kira-kira hitungan kita itu di benchmarking itu 20% lebih tinggi. Nah, apakah kita kemudian memproduksi katakanlah tadi 500 kalau 20% berarti katakanlah 510 gitu ya. Oke. 510 lah itu bisa bersaing dengan sementara yang lainnya masih belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini di negara lain memang insentif dari pemerintah, kontrol dari Iya. pemerintah untuk transisi ini sangat penting lah. Di Indonesia kita baru mulai, jadi kita harus Iya. dulu diskusi dengan pihak pemerintah. Oke, langkah pertama atau strategi yang mungkin perlu diterapkan seperti apa sih kalau kita memang siap-siap menuju ke arah sana Pak Purwono? Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Purwono. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Chairman Asia. Baik, Pak Purwono, lantas kalau kita bicara mengenai strategi, tentu kita harus menerapkan bagaimana roadmap begitu ya, kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukan pada saat langkah pertama kita menuju green steel begitu Pak Purwono. Nah, kira-kira dari teman-teman pelaku industri baja nasional apa sih yang diharapkan dari sisi pelaku usaha tentunya terhadap pemerintah? Di industri baja itu kan investasinya besar ya, apalagi kalau di hulu itu rotamnya itu adalah 1 juta ton itu sama dengan 1 miliar US dollar. Jadi biasanya satu paket itu 3 juta paling minimum, artinya kita 3 miliar dolar. 3 miliar dolar itu kok uang yang banyak. Jadi risikonya pasti juga banyak. Nah, di sinilah yang saya sampaikan bahwa kita harus mendapatkan arahan yang jelas dari pemerintah, terutama mengenai insentifnya. Karena kalau kita sudah memilih teknologi yang sudah demikian mahal ya, kemudian kita produksi, pasti tadi saya sampaikan sekitar 20% dibanding teman-teman yang masih menggunakan konvensional, kemudian kita ke pasar pasti kan tidak sama. Nah, contoh kalau yang di negara maju seperti di Eropa, mereka sekarang ini sedang membangun pure green steel ya. Jadi seperti energinya juga dari non fosil dan sebagainya. Itu
harganya dari awal mereka udah bilang lebih mahal, tapi ada komitmen dari seperti industri otomotif ya, dari Mercedes, kemudian dari beberapa pabrikan yang besar di sana, Ya. memang dari awal mereka ikut membangun dan ikut membeli seperti itulah. Oke. Itulah yang apa namanya, yang harus kita duduk bersama untuk situasi di Indonesia seperti apa dengan pemerintah. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi begitu, bagaimana pemerintah mengajak pelaku usaha juga untuk bagaimana mewujudkan juga nih bahwa Green Steel mungkin masih tahun 2060, tapi kan prosesnya tidak sebentar begitu, butuh waktu yang cukup lama. Iya, jangan dilihat 2060-nya, Hmm, karena negara-negara maju terutama kayak Eropa seperti biasa kan mereka memaksakan. Jadi sekarang aja oke, seperti kita kalau melakukan pinjaman, karena kalau investasi 3 miliar dolar itu kan pasti pinjamannya internasional. Itu mereka oke. sudah mensyaratkan, kamu green nggak? Nggak green nggak dikasih. Jadi Hmm, artinya bukan hanya mereka membuat target, tapi juga membuat sistem yang memaksa. Jadi ini bukan pilihan bagi kita untuk pakai green atau tidak. Ini suatu keharusan ya. Karena itu suatu keharusan dan oke. komitmen dari pemerintah sudah jelas Hmm, net zero-nya 2060, maka hmm. industri baja nasional bersama pemerintah harus duduk. Kebetulan saat ini Oke. saya juga sebagai presiden dari ASEAN Iron and Steel Hmm, Industry Council ya, dan oke. juga chairman dari Southeast Asia Iron and Steel Institute ya. Ini juga menjadi topik yang kita bicarakan di antara negara-negara di Asia Timur dan ASEAN ya, mengenai Oke. isu dari green steel ini. Jadi ini Iya, memang iya, iya, iya. jadi hot issue nih di Hmm, komunitas industri baja oke. internasional. Nah, posisi Indonesia sendiri seperti apa upaya untuk menuju ke green steel-nya, Pak Purwono? Itu tadi karena pemerintah sudah mematok 2060 Mhm, sebagai 2050 apa 2060? 2060 ya sebagai apa namanya net zero-nya ya. ya harusnya pemerintah mendorong kita untuk duduk bersama karena ini kan tidak terkait dengan industri baja doang. Industri yang lainnya pun juga sama. Lah, Mmm, roadmap-nya seperti apa ini yang harus kita itu dia. dudukkan. Yang Mhm, yang paling utama bagi kami di pemain di industri ya iya, dalam hal ini aja adalah bagaimana transisi dari mmm, kita konvensional yes, teknologi kepada yang green yang pasti tadi menimbulkan biaya tambahan sehingga di dalam praktek di pasarnya kita juga tidak dirugikan. Itu Pak, itu hal yang paling utama. baik. Tapi optimisme Anda, Pak Purwono, terkait dengan industri baja nasional benar-benar bisa menerapkan green steel? Optimis karena Mmm, kita kan negara besar dengan mmm, sumber dayanya yang luar biasa ya. Artinya iya, kalau kita tidak pakai tadi saya sampaikan, mmm, kalau tidak hanya hidrogen ya, ada alternatif lainnya yang PLN tadi yang saya sampaikan menggunakan PLTA. Mungkin juga kita menggunakan PLTA di Kalimantan Utara. Di sana kita bikin pabrik hidrogennya. Kemudian baik, hidrogennya disalurkan ke industri baja. Itu sudah suatu model green industri bukan hanya untuk baja, untuk yang oke. lainnya juga yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Mmm, itu dia berarti kita akan lihat semoga ada titik temu juga kalau kita lihat bagaimana upaya pemerintah bisa menggandeng, menjalin komunikasi dan kerjasama juga dengan para produsen baja nasional untuk menuju green steel ke depannya begitu ya. Baik, Pak Purwono terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa, informasi luar biasa yang sudah didapatkan oleh pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Purwono. Terima kasih Mas Ya. Prasetyo Wibowo, salam sehat kembali.